Halo, apa kabar semuanya? Iya. Gimana kabarnya siapa? Firman hari ini? Gimana kabarnya Firman? Hah? Baik. Joyce? Baik. Siapa? Si Yuni? Baik. Iya. Bapak harap semua sehat ya. Semua sehat. Udah makan semua? Udah sarapan? Sarapan. Judika, sarapan apa tadi Judika? Hah? Nasi goreng ya? Buatan siapa? Buatan mama apa buatan bapak atau masak sendiri? Buatan mama ya. Siapa? Si Kezia? Mana Kezia ini? Bapak udah lama nggak nampak Kezia? Kezia udah sarapan hari ini? Ya, udah sarapan ya. Hari ini sarapan apa? Nasi apa? Nasi putih pakai telur aja? Iya. Baik, sebelum masuk ke materi, ya kan? Bapak mau ngabsen dulu. Ya, siapa hari ini yang tidak masuk? Apa? Zakaria. Kenapa Zakaria? Pingsan, Pak. Pingsan? Loh, tadi datang dia? Tadi datang dia ke sekolah? Kenapa dia pingsan di upacara? Kenapa dia ya? Pening? Oh gitu ya. Mungkin ada riwayat sakitnya mungkin dia ya. Oke. Sering nampak kalian seperti itu si siapa Zakaria tadi tuh? Sering ya? Oh iya ya. Memang Bapak tengok pun beberapa hari ini Zakaria itu lemas gitu loh. Mukanya agak kekuning-kuningan. Bapak nggak tahu entah dia sakit apa gitu kan? Entah dia sakit kuning atau memang wajah dia warna kuning, ya kan? Iya. Kenapa Joyce? Kamu susun aja dengan Zakaria. Suka dia? Oh, baiklah. Ya, mana kita berdoa untuk si Zakaria ya. Mudah-mudahan dia diberikan kesehatan. Kalau ada penyakitnya segera disembuhkan ataupun dihilangkan. Baik, untuk memulai pelajaran kita hari ini supaya diberkahi sama Tuhan, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Adam. Silakan Adam. Kita mulai pelajaran kita ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, supaya lebih semangat lagi, ya, Bapak ada ice breaking baru ini, ya kan? Ice breaking. Ice breakingnya itu tepuk-tepuk, ya, tapi bukan tepuk nyamuk, ya, tepuk semangat gitu, ya. Oke, tepuknya itu tepuk 1 sampai dengan 5. Bapak kasih contoh dulu ya. Kalau Bapak sebutkan tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Bisa? Kita coba dulu ya. Oke, yuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sekarang kalau Bapak sebutkan yang terakhir, tepuk 5, tepuk 5 3 kali, lakukannya tepuk 5 3 kali. Contohnya, tepuk 5 3 kali. Bisa? Oke, kita coba ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke, tepuk tangan semuanya. Ada yang lebih semangat tadi, ya kan, teman kalian kan? Siapa namanya? Nah, si Febri semangat kali dia ya. Mungkin ada seseorang yang di sini yang
dikaguminya ya. Cynthia. Ya, siapa? Cynthia. Cynthia, ya Cynthia. Iya. Oke. Baiklah, kita masuk ke materi kita ya. Ya. Materi kita yaitu tentang apa ini? Sikap sopan santun. Ya. Jadi kita itu harus ada rasa sopan santun. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu satu, kamu itu dapat berperilaku sopan santun. Harus mengerti. Jadi tujuan pembelajaran kita itu yang pertama yaitu kalian itu harus dapat memahami pentingnya perilaku sopan santun. Yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu kalian itu harus berperilaku sopan santun. Yang ketiga, apa? Kamu itu harus apa? Iya. Dapat perhatikan dalam pergaulan. Itulah tujuan pembelajaran kita, yaitu tentang sikap sopan santun. Nah, sikap sopan santun itu apa? Sikap, tingkah laku atau perkataan yang sesuai dengan norma dan adat istiadat yang berlaku serta tidak menyalahi aturan agama. Ataupun sopan santun juga bisa diartikan sebagai sikap ramah terhadap orang lain. Ya, jadi sikap sopan santun itu perbuatan kita ataupun tingkah laku kita yang tidak menyinggung perasaan orang lain gitu. Apa? Agar silaturahmi tidak putus, pinjam uang 100. Ya, seperti itu. Ya. Lanjut. Nah, sopan santun itu terdiri dari dua kata, yaitu kata sopan berarti hormat, menghargai, dan tata tertib menurut adat yang baik. Kemudian yang kedua yaitu santun berarti budi pekerti yang baik, tata krama, dan kesusilaan. Nah, yang ini itu pasti tentang adat istiadat. Ya, baik suku Jawa maupun suku Batak dan sebagainya, ini pasti ada tata kramanya. Sakral, tidak boleh. Kalau orang Jawa bilang pantang. Nah, kalau santun adalah berkaitan dengan agama. Gitu. Lanjut. Nah, di dalam sopan santun ada istilah 5S. Apa itu 5S? Oke, senyum. Tahu kan? Kita itu harus sama orang harus senyum, tapi jangan senyum sendiri. Nggak ada orang kita senyum sendiri. Itu bahaya, ya kan? Kemudian siapa? Ya kalau kita kenal sama orangnya itu harus kita panggil dengan sapaan yang sesuai. Kalau abang umurnya di atas kita panggil abang. Begitu juga kalau kakak, om, ibu, tante, nang boru, natulang, opung, apa lagi? Uncle. Ya. Kemudian salaman. Ya kan? Kenapa? Salaman itu yang dapat dilakukan bersama dengan sapa untuk menjaga rasa saling terhubung dengan orang lain, apalagi dengan orang yang tidak yang sudah lama kita nggak jumpa, gitu. Nah, cara salamannya itu pun juga diperhatikan, gitu. Ya, kalau dengan orang yang lebih tua dari kita, salaman itu ditaruh di jangan salaman seperti pejabat. Nah, ini Bapak tengok ini di mana ya, di suku lain gitu kan, katanya salaman itu harus dihentakkan, wah, gitu, ya kan? Nah, tapi itu nggak apa-apa sih, itu tradisi mereka, tidak, kita nggak boleh menyalahkan, ya kan? Tapi lebih bagusnya kalau ada yang lebih tua kita harus tunduk. Kemudian sopan, budayakan perilaku menghormati dan menghargai orang lain. Itu gambarnya gambar ada anak sekolah, ada abang-abang duduk di depan, dia tunduk. Kemudian santun. Santunnya adalah sikap yang orang itu suka sama kita. Peduli, inisiatif, suka menolong.
Ini ada gambarnya, Bapak kasih contoh adalah nenek-nenek mau nyebrang jalan, dibantu oleh anak-anak, gitu, anak sekolah ataupun anak remaja. Kalian seperti itu juga, gitu. Oke, lanjut. Sikap sopan santun merupakan nilai luhur yang penting dalam budaya Indonesia. Jadi di Indonesia itu memang sopan santun yang sangat dimunculkan. Orang suka, negara-negara lain itu suka dengan Indonesia karena mereka ramah. Kita Indonesia itu ramah, nggak kenal dia kita panggil. Tapi kalau negara lain nggak kenal, mereka nggak mau kan gitu, ya kan? Itu. Jadi sopan santun itu memang ciri khas budaya Indonesia. Nah, sopan santun itu dapat dilakukan sama siapa aja? Yang pertama itu dengan orang tua. Apa? Menyapa dengan hormat. Selalu sapa orang tua dengan panggilan yang santun seperti ibu, bapak, ayah, apalagi ibu, papa, papi apa? Pakcik, bibi, bude, apalagi? Dedi, ya. Kemudian menuruti perintah. Patuhi nasihat dan perintah orang tua dengan penuh kesabaran dan pengertian. Jadi kalau apa yang disuruh orang tua harus dilakukan. Nggak boleh bilang, nantilah mak, mama ini loh. Nggak tahu apa mama? Aku main HP nih. Nanggung mak, aku masih main game. Nggak boleh, tinggalkan. Ya kan? Selagi orang tua masih hidup, turutilah apa perintahnya. Pak, boleh kita melarang, nggak boleh kita menolak perintahnya, Pak. Bagaimana caranya, Pak, supaya orang tua itu tidak sakit hati? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita menolak perintah orang tua, tapi orang tua itu tidak sakit hati? Bagaimana? Bicaranya dengan sopan, dengan lembut. Bagus, Joyce. Nah, caranya gini, Joyce, cuci piring lagi, Joyce. Mak, 5 menit lagi ya, Mak. Nanti Joyce akan cuci piring. Nanggung, Mak. Joyce sedikit lagi nih, selesai tugasnya. Seperti itu, ya. Berikan ucapan yang bagus. Membantu di rumah, sama. Oke, lanjut. Berbicara dengan sopan. Nah, tadi kata si Joyce. Gunakan kata yang sopan. Hindari kata-kata yang kasar. Nggak boleh. Berbicara harus dengan lembut. Jangan sama cowok sama ceweknya aja lembut. Ya kan? Menghormati pendapat orang lain. Nah, ini dia. Ya, kalau kita berdebat, ya kan? Kerja kelompok, pasti itu ada perbedaan pendapat dari kawan. Nggak boleh. Oh, salah. Nggak kayak gitu. Nah, itu nggak boleh, ya kan? Terima, tampung dulu pendapatnya, baru kita musyawarahkan bersama. Kemudian menghormati privasi. Menghormati privasi ini alias kepo, ya kan? Kepo, mau tahu, nanti udah tahu diceritakan sama orang. Mama Facebook itu kan, kayak gitu biasanya kan? Nah, itu nggak boleh, ya. Terkecuali kalau teman kita itu ngajak cerita sama kita, ya kan gitu. Kalau dia sudah ngajak cerita sama kita, berarti dia memperbolehkan kita masuk ke privasi dia gitu. Tapi kalau dia nggak mau cerita, jangan coba-coba. Contohnya, siapa namanya? Si Indah duduk sama si Sela ngomong, Indah, tengok kau malam itu kau duduk lah di buk-buk itu sama si Firman. Pacaran kalian ya? Nah, itu nggak boleh, itulah privasi dia. Privasi siapa tadi? Si Indah. Terkecuali kalau si Indah itu ngomong sama si Sela. Kemudian memperhatikan tata krama, ya, makan dengan sopan. Kenapa? Makan aja kau diatur sih, Pak, kan gitu. Kenapa? Itu termasuk ada tata kramanya, sopan santunnya. Makan nggak boleh berisik. Ya, itu nggak boleh ngomong. Oke, kemudian berpakaian rapi juga, ya kan? Berpakaian rapi,
Karena apa? Kalau kita rapi, pasti orang senang lihat kita. Menghormati waktu. Udah jelas ini ya. Lanjut. Menghormati orang lain. Oke? Itu dia ya. Nampak di sini kan? Ya, sama-sama kita baca ya. Oke. Kemudian menghindari gosip atau membantu sesama juga. Kemudian menjaga kebersihan. Kalau kita bersih, orang lain pasti suka, nyaman, gitu ya. Apa aja menjaga kebersihan itu? Bersihkan diri, jaga lingkungan, dan menjaga kerapian. Bertindak jujur, ya. Berkata itu harus jujur. Bertindak adil dan bertanggung jawab. Nah, kalau kita berkata jujur, apa yang kita lihat ataupun kita sampaikan dengan sebenar-benarnya, gitu. Kemudian adil, ya kan? Bertanggung jawab. Lanjut, menghormati budaya. Apa itu? Menghormati tradisinya, mempelajari budaya lain dan menghindari stereotipe atau berprasangka negatif, kan gitu. Biasa itu, yang ini terakhir ini. Itu kumpul-kumpul kayak gitu, itunya itu ujung-ujungnya teroris, bilang belum apapun udah negatif. Itu menyembah berhalanya itu nggak boleh, ya kan? Berpikir positif aja. Agama-agama mereka, budaya-budaya mereka, ya. Tapi kita harus mengetahuinya dan menghargainya juga. Kenapa kita harus mengetahuinya? Agar tidak berpikiran negatif. Kalau kita sudah tahu, pasti kayak gini orang ini, kayak gitu orang itu. Oke, paham ya? Oke, ini yang terakhir, manfaat sikap sopan santun. Kalau kita sudah sopan santun, pasti kita merasa bahagia, nggak ada musuh. Orang mau berteman dengan kita. Nah, kalau sudah orang mau berteman dengan kita nggak ada musuh, pasti hubungan kita harmonis, bahagia kita. Teman satu bangku nggak begaduh, nggak cemburuan. Oke, paham ya? Oke, baik. Selanjutnya Bapak akan memutarkan sebuah video. Ya, perhatikan. Nanti setelah akhir video ada tugas kelompoknya ya. Baik, perhatikan ya. Oh iya, Bapak mau tanya. Ini tempat duduknya sudah dibagi kelompok yang sesuai kita bagi kemarin? Udah ya. Perhatikan ya. Kita cepatkan aja. Ayo bisa, ayahnya masih ada. Ayo kita temu jangan malu. Kalau ini setiap hari asik juga ya. Saja, dia makan ayamnya. Ibu mengirim kamu ke asrama bukan karena tidak sayang. Ibu ingin aku dan ada yang mengurus. Oke, udah kita tonton tadi. Iya, tadi itu adalah animasi pembelajaran tentang sopan santun. Ya, jadi Bapak akan bagikan LKPD, ya, lembar kerja kalian. Ini per kelompok aja kerjanya. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Jadi ada berapa kelompok? Ada 6 kelompok ya. Baik, nanti setelah kalian melakukan mengisi LKPD ini akan presentasi ke depan. Ya. Ya, singkat-singkat aja. Yang penting paham. Ya. Oke, baik. Kita mau presentasi. Ya, kita mulai ya. Udah siap ya?
Nanti yang muncul dia maju ke depan. Ya, kelompok 6. Ayo maju ke depan. Ayo, silakan kelompok 6, ayo. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Dari video yang ditampilkan tadi, apa yang diceritakan dalam video tersebut? Jawabannya tentang sikap sopan santun. Ya, lanjut. Dua, hal atau apa yang dikatakan dari ayat tersebut. Jawabannya belajar sopan santun. Ya. Tiga, bagaimana perasaan kamu setelah melihat video tersebut? Jawabannya jadi tahu sikap kalau di tempat yang baru. Yang keempat, bila kamu berada di antara kejadian tersebut, apa yang kamu lakukan? Jawabannya saya geram kepada si gembul, rasanya ingin memukulnya. Yang kelima, apa saja yang pernah kamu lakukan yang melanggar sikap sopan santun? Jawabannya memanggil nama orang yang lebih tua dari saya dengan nama aslinya. Teriak-teriak di jam istirahat orang lagi tidur. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 6. Ya, ada mau berikan tanggapan kepada kelompok 6? Ada? Ada? Ada. Oke, kelompok 6. Silakan kembali tempat duduk. Iya. Selanjutnya ya, kelompok 2. Kelompok 2. Ya, kelompok 2. Ya, silakan. Dari video yang ditampilkan tadi, apa yang diceritakan dalam video tersebut? Seorang anak yang kehidupannya tidak memiliki tata krama dari acara makan, mandi, dan tidur. Sangat mencerminkan orang yang tidak sopan, hingga satu hari ibunya mengirimkan ke asrama supaya dia menjadi anak yang sopan. Selanjutnya, soal nomor 2 dibacakan oleh teman kami, Dinda. Soal nomor 2, hal atau pemahaman baru apa yang didapat dari tayangan video tersebut? Jawabannya, pemahaman baru yang kami dapatkan yaitu kita harus memiliki sopan santun supaya kita memiliki banyak teman dan disenangi banyak orang. Soal berikutnya akan dibacakan oleh teman kami, Cynthia. Soal yang berikutnya nomor 3, bagaimana perasaan kamu setelah melihat video tersebut? Perasaan kami jengkel, lucu, dan senang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lydia. Soal yang nomor 4, bila kamu berada di antara kejadian tersebut, apa yang kamu lakukan? Jawabannya ialah saya akan mengingatkan anak yang tidak sopan tersebut sama seperti pada video tersebut. Soal yang kelima, apa saja yang pernah kamu lakukan yang melanggar sikap sopan santun? Jawabannya tidak mendengar pendapat orang lain. Kedua, tidak menghargai orang lain. Oke, ada tanggapan? Hasil performance mereka nggak ada? Pas? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Lanjut. Oke, siap. Yang
Yang lainnya perhatikan ya, lupa. Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami kelompok 4 ingin mempresentasikan lembar kerja kami. Perkenalkan, nama saya Sela. Nama saya Kezia. Nama saya Naila. Perkenalkan, nama saya Dolestari. Nama saya Stephen. Soal pertama akan dibacakan saya dari video yang ditampilkan tadi. Apa yang diceritakan dalam video tersebut? Dari video tersebut diceritakan seorang anak laki-laki yang dari rumah belum tahu tentang sopan santun, tetapi setelah dikirim ke asrama dia jadi mengerti apa itu arti sopan santun. Soal yang kedua akan dibacakan teman saya. Soal yang kedua, hal atau pemahaman baru apa yang didapat dari tayang video tersebut? Jawabannya, hal yang baru itu adalah sopan santun itu sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. 3. Bagaimana perasaan kamu setelah melihat video tersebut? Jawabannya, senang karena kami semakin tahu bahwa sopan santun itu penting. Nomor 4, bila kamu berada di antara kejadian tersebut, apa yang kamu lakukan? Mungkin akan lebih disiplin dan lebih bertanggung jawab atas kesalahan saya tersebut. Soal yang kelima, apa saja yang pernah kamu lakukan yang melanggar sikap sopan santun? Yang pertama, memanggil orang tua yang lebih tua dari kami dengan menyebut namanya dan aslinya. Yang kedua, tidak tunduk saat berjalan di hadapan orang yang lebih tua. Sekian dari kami. Jika ada teman-teman yang ingin memberi tanggapannya, dipersilahkan. Ya, ada yang mau ditanggapi dari kelompok apa tadi? Kelompok 4, Pak. Kelompok 4, ada? Ada. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Berarti udah paham semua nih ya? Udah paham semua ya? Oke, tapi kita harus tampil semua nih kelompoknya nih. Ya, kelompok 3, silakan ke depan. Perkenalkan, dari kelompok kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, kelompok berapa? Dari kelompok 3. Kelompok 3, silakan. Kelompok 3. Nomor 1. Dari video yang ditampilkan tadi, apa yang diceritakan dalam video tersebut? Jawabannya tentang sopan santun. Soal yang kedua, hal atau memahami baru apa yang dapat ditayangkan dari video tersebut? Belajar sikap sopan santun. Jawaban nomor 2, Pak. Soal nomor 3, bagaimana perasaan kamu setelah melihat video tersebut? Jawabannya, senang karena dari video tersebut saya dapat belajar arti sopan santun. Soal keempat, bila kamu berada di antara kejadian tersebut, apa yang kamu lakukan? Jawabannya, mengajari si gembul tentang sopan santun. Soal yang kelima, apa saja yang pernah kamu lakukan yang melanggar sikap sopan santun? Jawabannya, memanggil orang yang lebih tua dengan ucapan yang tidak sopan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ya, ada tanggapan dari kelompok? Berapa? 3. Kelompok 3. Ada? Oke, lanjut. Baiklah. Kelompok 1 dan kelompok 5 udah selesai? Udah? Oke, kita coba ya. Kelompok 1, silakan kelompok 1 ke depan. Kenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini saya akan memberikan pendapat tentang pembelajaran dari video yang sudah kita tampilkan tadi. Saya akan membaca pertanyaannya. 1. Dari video yang ditampilkan tadi, apa yang diceritakan dalam video tersebut?
tentang sikap sopan santun seorang anak gendut yang baru saja masuk ke sekolah asrama teladan. Namun anak gemuk itu tidak memiliki sopan santun. Yang kedua, hal atau pemahaman baru apa yang didapatkan dari tayangan video tersebut? Dari video tersebut, kami bisa belajar tentang etika juga sopan santun. Yang ketiga, bagaimana perasaan kamu setelah melihat video tersebut? Perasaan saya senang, karena saya bisa mengerti apa pentingnya etika juga sopan santun. Yang keempat, bila kamu berada di antara kejadian tersebut, apa yang kamu lakukan? Yang saya lakukan memberi peringatan agar bisa mengetahui apa itu pentingnya etika dan sopan santun. Yang kelima, apa saja yang pernah kamu lakukan yang melanggar sikap sopan santun? Berbicara tidak sopan terhadap orang yang lebih tua dan lewat di depan guru tidak tunduk. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin berpendapat, silahkan. Silakan. Yang ada yang mau diberikan pendapat? Ada yang memberikan pendapat? Ada. Oke, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya yang terakhir langsung aja. Kelompok 5. Ya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai sikap sopan santun. Soal pertama dari video yang ditampilkan tadi, apa yang diceritakan dalam video tersebut? Jawabannya adalah dalam video tersebut menceritakan seorang anak yang bernama Gembul yang tidak memiliki sopan santun di lingkungan barunya yaitu asrama. Sampai pada akhirnya teman-temannya terjadi konflik sosial. Soal kedua adalah hal atau pemahaman baru apa yang didapat dari tayangan video tersebut. Jawabannya adalah pemahaman baru yang kami dapatkan adalah agar belajar menjadi orang yang sopan santun dan dapat menghargai orang lain, maka dari itu kita dapat disenangi oleh orang lain. Soal nomor 3 adalah bagaimana perasaan kamu setelah melihat video tersebut? Jawabannya adalah saat melihat video tersebut saya merasa sangat gembira dan terhibur. Soal keempat adalah bila kamu berada di antara kejadian tersebut, apa yang kamu lakukan? Jawabannya adalah yang saya lakukan adalah memberikan apa saja peraturan di asrama tersebut dan mengajari bagaimana cara menimbulkan sikap sopan santun pada diri kita. Baru soal kelima adalah apa saja yang pernah kamu lakukan yang melanggar sikap sopan santun. Tentunya pasti semua orang melakukan sikap yang melanggar sikap sopan santun. Contohnya seperti saya yang pernah tidak menghargai pendapat orang lain dan kelompok lain. Sekian dari kelompok saya. Jika ada tanggapan dari kelompok lain, tolong diberikan. Ya, ada yang mau diberikan tanggapan untuk kelompok kita yang terakhir, kelompok 5? Gak ada? Pas? Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Semua bagus ya kelompoknya. Berarti semuanya tadi menyimak semua tampilan video yang baru saja kita tonton atau kita putar. Baik, selanjutnya Bapak akan memberikan lembaran refleksi tentang pembelajaran kita, ya, materi kita yang telah kita pelajari hari ini. Ya. Ya, dikerjakan ya. Ayo, dikerjakan. Ya, pribadi. Hah? Diisi ya, diisi ya. Kerjakan. Dikerjakan, Bapak kasih waktu cuma 3 menit.
Tunggu ngerjain ini. Ada 4 pertanyaan pula itu Pak Nurani. Murahnya pertanyaannya. Ya. Dah dikerjakan. Panjang. Ya. Udah? Udah selesai? Udah. Oke ya, kumpul. Udah siap? Udah kumpul? Udah kumpul? Udah siap? Hah? Ya, Bapak minta tolong kumpul. Aku tipkan 4 kawan ya. Ya, ini kelompok ini kumpul. Udah siap? Kumpulkan. Andin, kumpulkan Din. Kumpul Din. Kelompok 6 kumpul. Udah siap kan? Ya, kumpul. Kelompok 5. Udah siap kumpul. Kumpulkan. Ya, kelompok 4 kumpul. Ya, kumpul. Kumpul. Udah. Ya, sini. Udah. Ya, kelompok 6. Kok lama kali kalian jawabnya? Sedikit aja jawabannya. Udah. Nah, yuk. Ya, nggak apa-apa. Udah Pak. Udah siap? Baiklah. Karena sudah siap semua refleksi kita hari ini. Oke. Coba. Udah? Oke. Tes speaking lagi. Tepuk tunggal. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Oke, baik. Kita sudah kerjakan refleksi. Ya, Bapak mau nanya dulu bagaimana pembelajaran kita hari ini. Coba, siapa bisa memberikan pendapatnya bagaimana pelajaran kita hari ini? Ya, dari kelompok berapa? Kelompok? Ya, silakan. Ya. Dan juga Bapak juga mengajarkan dengan baik dan kami dapat memahaminya dengan baik juga Pak. Terima kasih. Ada lagi? Ada yang memberikan tanggapan bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ya, ini dari kelompok 1. Berdiri. Tanggapan saya bisa mengetahui apa itu pentingnya etika dan juga sopan santun. Ya, bagus. Lanjut, siapa lagi? Ya, ini. Ya, Akbar. Dari mana pembelajaran kita hari ini, Akbar? Berdiri Akbar. Berdiri, kan berdiri. Ayo. Dan hari ini saya dapat bisa mengenal sopan santun, Pak. Oke, baiklah. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Bahagia kita hari ini belajarnya? Apakah bahagia belajar hari ini? Bahagia ya? Oke, baik. Bapak akan memberikan kesimpulan, ya. Halo. Bapak akan memberikan kesimpulan materi kita hari ini, ya.
sopan santun itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita sopan, pasti orang menghargai kita. Tapi kalau kita tidak sopan, orang lain akan menganggap remeh dan menjauhi kita. Jadi kita yang masih muda ini harus terapkan yang namanya sopan santun. Baiklah, karena waktunya juga kita sudah habis. Sampai di sini pertemuan kita. Kita jumpa lagi minggu depan. Jaga kesehatannya, jaga sopan santunnya. Semoga kita diberikan kesehatan agar dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari dan dapat kita berjumpa lagi di sekolah untuk belajar. Oke? Apa akhiri? Selamat siang. Siang, Pak.